Media tanam merupakan elemen penunjang yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan bibit tanaman ataupun bibit bunga. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya sangat berguna untuk perkembangan organ-organ tanaman. Media tanam bukan hanya elemen yang ditujukan kepada tanaman yang ditanam di dalam wadah pot saja, melainkan sebuah elemen utama untuk perkembangan dan pertumbuhan seluruh tanaman. Intinya, media tanam merupakan serangkaian unsur-unsur yang berguna untuk perkembangan ataupun tumbuhan. Tapi pada bahasan kali ini, materi yang akan kita bahas lebih berfokus kepada media tanam yang akan digunakan untuk tanaman yang ditanam di dalam wadah pot. Tanaman hias, bunga, daun, dan pohon yang ditanam di dalam wadah pot sangat keterbatasan terhadap ruang. Hal ini menyebabkan pertumbuhannya bisa melambat. Untuk itu, demi menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, maka Anda ataupun siapapun yang ingin memulai bercocok tanam harus mengetahui terlebih dahulu media tanam apa yang cocok untuk tanaman di dalam wadah pot, agar nantinya tanaman bisa tumbuh secara mestinya. Media tanam yang baik untuk tanaman terdapat unsur hara dan bahan mineral yang dapat cukupi kebutuhan tanaman. Yang mana media tanam yang baik hanya mengandung mikroorganisme yang berguna untuk menguraikan berbagai unsur-unsur yang ada pada media tanam, sehingga media tanam dapat diserap oleh bagian akar. Untuk itu, saya akan merekomendasikan beberapa media tanam yang bisa digunakan. Berikut uraiannya. Ya, jadi inilah 6 jenis media tanam untuk tanaman yang direkomendasikan. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari tanah subur yang ini ya. Tanah subur yang ini. Kita pinggirkan dulu yang lain. Ya. Jadi ini tanah subur sudah bukan rahasia lagi bila kalangan petani bunga dan yang bersangkutan dalamnya sering menggunakan tanah subur sebagai media tanam tanaman yang di dalam wadah pot. Sebab tanah subur dapat menyimpan sejumlah zat yang diperlukan untuk tanaman. Unsur yang terdapat pada tanah subur dapat meningkatkan produktivitas daun dan bunga. Di dalamnya kandungan tanah subur terdapat sebuah zat mineral, zat hara, dan zat renik yang sangat berguna untuk pertumbuhan tanaman. Tanah subur yang banyak digunakan oleh petani bunga kebanyakan berasal dari daerah pegunungan, karena tanah yang berasal dari gunung memiliki tekstur gembur sehingga memudahkan akar untuk bernafas. Yang kedua adalah tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang paling subur untuk tumbuh-tumbuhan, termasuk dengan tanaman hias, karena memiliki komposisi yang mirip dengan pupuk kompos. Hal ini disebabkan media tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan-pelapukan dedaunan dan juga batang pohon, serta ada percampuran dari kotoran hewan yang terbuat secara alami maupun manipulasi. Media tanam humus ini biasanya berwarna gelap, yakni coklat kehitaman, dan juga mempunyai tekstur yang lembut dan gembur, yang di dalamnya banyak mengandung zat-zat seperti fenol, asam karboksilat, hidroksida, serta alifatik. Tentunya dengan banyak zat tersebut, tanah humus akan sangat cocok jika dijadikan sebagai media tanam, khususnya media tanam di dalam wadah pot. Yang ketiga adalah sekam hitam. Sekam merupakan limbah padi yang telah banyak digunakan sebagai media tanam, yang mana penggunanya mencapai 90% ini karena sekam merupakan salah satu media tanam yang sangat cocok untuk berbagai jenis tanaman hias maupun bibit bunga.
Tapi yang dimaksud dengan sekam yang di sini adalah sekam hitam atau sekam yang dibakar. Sekam hitam dapat berfungsi untuk memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi di dalam tanah yang sebagiannya mengenal dengan sebutan arang sekam. Media tanam ini mampu memiliki dan meningkatkan porositas tanah sehingga tanah menjadi gembur dan mampu menyerap nutrisi dengan baik. Karena media tanam sekam bakar sangat memiliki porositas tinggi, maka untuk itu sangat direkomendasikan sebagai media tanam, tanaman bunga ataupun tanaman berjenis daun. Yang keempat adalah pupuk kandang. Media tanam pupuk kandang yang banyak digunakan untuk tanaman pot adalah pupuk kandang yang berasal dari limbah atau kotoran kambing atau sejenisnya. Namun kebanyakan petani yang menggunakan media tanam tersebut akan menunggu hingga kering. Pasalnya, media tanam pupuk kandang terdapat unsur nitrogen yang sangat tinggi, yang dampaknya bila langsung digunakan sangat beresiko tanaman menjadi kering. Pupuk kandang yang sudah kering atau matang biasanya berwarna coklat dengan tekstur yang sangat keras. Biasanya, media tanam pupuk kandang yang akan digunakan sebanyak 20% pada wadah pot sangat berguna untuk menumbuhkan daun dan percabangannya. Yang kelima adalah kokopit. Kokopit sering disebut sebagai limbah kelapa karena media tanam ini berasal dari industri yang kemudian masuk dalam proses pencucian, pemanasan, penyaringan, lalu pemeriksaan teliti sebelum diproses menjadi media tanam. Kokopit akan dibagi dalam berbagai tingkat butiran dan kepadatan, kemudian masuk dalam tahap pengemasan. Pada umumnya, media tanam ini dikemas dalam bentuk kemasan plastik, karung, atau sudah tercampur dengan media tanam lain. Namun sebagian sering mengimprovisasinya dengan membuatnya sebagai lempengan papan atau lempengan cakram. Penggunaan kokopit sebagai media tanam biasanya harus dicampurkan dengan beberapa media tanaman lain. Yang keenam adalah sekam padi mentah. Sekam padi mentah merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari dua belahan yang disebut lema dan palea yang saling bertautan. Pada proses penggilingan beras sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. Komposisi kimiawi yang terdapat pada sekam padi adalah kadar air, protein kasar, lemak, serat kasar, abu, karbohidrat dasar, hidrogen, oksigen, silika. Dengan bahan kimiawi yang sangat banyak, tentu Anda dapat membayangkan sendiri jika sekam mentah dijadikan sebagai media tanam untuk tanaman. Itulah tadi 6 media tanam yang sering digunakan. Selain harganya terjangkau, juga mudah didapatkan. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, share info ini jika bermanfaat. Sekian video ini saya buat dan terima kasih.